kegiatan coachingnya. Baik, kita diskusi sebentar dulu ya Bu Dede ya. Baik, nanti pada saat Bu Dede melakukan coaching dengan Bu Hel, saya akan memantau Bu Dede karena di sini saya berperan sebagai observer. Jadi ada rubrik penilaian percakapan coaching nanti yang akan saya beri komentar terhadap pelaksanaan tahapan coaching Bu Dede tadi dengan alur tirta ya Bu Dede ya. Sudah klop kan alur tirtanya? Kurang lebih sedikit klop, mudah-mudahan. Baik. Jadi nanti saya akan melihat tahapan tirta yang Bu Dede lakukan, juga memantau kompetensi inti dari tahapan coaching yang Bu Dede lakukan nantinya. Baik Bu Dede, dari kompetensi inti pelaksanaan coaching, kira-kira kompetensi inti yang mana yang ingin Bu Dede kembangkan pada pelaksanaan coaching nanti? Mungkin dari 3 kompetensi itu saya lemahnya di kemampuan menggali pertanyaan yang berbobot atau membuat pertanyaan yang berbobot. Dan saya ingin itu yang dikuatkan nanti ketika proses coaching. Oke, siap. Baik, berarti itu. Jadi nanti secara spesifik saya akan melihat nanti seperti apa Bu Dede mengeluarkan pertanyaan berbobot untuk menggali segala informasi dari coaching tadi. Oke. Nah, kira-kira Bu Dede dari kompetensi inti yang ingin Bu Dede kembangkan, indikator keberhasilannya seperti apa? Mungkin nanti ketika saya sebagai coach sudah bisa menggali informasi sebanyak mungkin, sedetail mungkin dari coaching saya, sehingga saya bisa menggali apa tujuan dari coaching itu sendiri, apa rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching saya, dan bagaimana bentuk komitmen dari coaching tersebut. Oke, baik Bu Dede. Siap untuk melaksanakan tahapan coaching? Insya Allah siap. Selamat sore Miss Hel, apa kabarnya sore ini? Selamat sore Bu Dede, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Agak sedikit flu. Cuaca ya misalnya, cuaca hujan, panas. Oke. Juga kesibukan mungkin ya misalnya, jadi kondisi tubuh drop. Oke, misal mau diskusikan apa sore ini di sesi kita kali ini? Kayaknya pengen curhat. Oke, curhat, sesi curhat ya. Beberapa temuan fakta di lapangan ya Bu Dede tentang kedisiplinan guru yang sudah agak sedikit menurun. Bu Hel sebagai ini ya wakil kurikulum ya. Oh iya. Jadi kerjaannya berhubungan dengan guru-guru. Jadi misal datang sore ini mau diskusi, mau membicarakan, mau curhat mengenai temuan misal di lapangan, ternyata ada beberapa orang guru di sekolah kita itu yang disiplinnya kok semakin kesini semakin berkurang ya. Jadi ini ya yang mau kita selesaikan. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita kali ini nanti apa yang misal dapatkan atau tujuan apa yang misal capai nanti setelah sesi kita selesai? Yang pertama tentunya bagi saya pribadi tentunya maunya sedikit ada penguatan lah Ibu ya. Beberapa tindakan yang akan saya lakukan atau apalah. Cuman untuk beberapa orang guru itu saya maunya adalah beberapa perubahan lah sesuai dengan kesepakatan awal kita yang sudah ada ya. Kesepakatan sekolah itu ya yang sudah kita rancang ya. Jadi kemudian waktu kita rancang kesepakatan sekolah, menurut Michelle tuh guru-guru yang disiplin itu yang kayak gimana sih? Yang disiplinnya bagus tuh yang seperti apa gitu gurunya? Karena ini menyangkut dengan proses pembelajaran, tentunya nanti yang disiplin itu kayak hadir ke sekolah tepat waktu, melaksanakan proses pembelajaran on time, tepat waktu, kemudian melakukan proses pembelajaran di kelas itu sesuai lah dengan yang telah diprogramkan sesuai dengan skenario yang dirancang ya. Kemudian sesuai juga dengan kebutuhan siswa, pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Maka kalau udah kayak gitu gurunya bisa kita kategorikan sebagai guru yang disiplin. Nah, dari kategori yang banyak tadi kan misal awalnya bilang nih ada tuh berapa orang guru yang belakangan ini kan kayak disiplinnya berkurang. Ada berapa orang sih misal yang misal amati itu? Sekitar 4 ada lah ya, 4 orang, 5 orang dari berapa orang guru? Kita semua 81 ya. 81 orang, ada 4-5 orang yang kurang disiplin belakangan ini. Dari yang misal amati 4 orang ini masalahnya apa saja? Maksudnya si A apa masalahnya, si B itu apa? Kira-kira dari unsur pengamatan Michelle gitu. Rata-rata ya Bu ya, rata-rata dari mereka tuh kebanyakan apa ya? Kebanyakan ngobrol. Misalnya ada pergantian jam dari jam ketiga ke 4 itu jam 9 ya. Jam 9. Bel berbunyi, mereka masih sibuk ngobrol, beres-beres buku di meja, kemudian 5 menit setelah itu, ini dari pengamatan saya ya. Yang berempat tadi ya, kejadiannya kan bukan kali pertama ya.
bukan kali pertama, ini kan terjadi dari dalam beberapa minggu ini nih. Iya. Kemudian mereka tuh kayak ngobrol, kemudian pas ya itu beres-beres meja 5 menit baru keluar dari ruangan. Pas keluar dari ruangan ketemu dengan Ngobrol temannya, lagi. ngobrol lagi, butuh sekian menit. Jalan ke ruang piket ngobrol lagi. Kayak apa ya? Saya mikirnya ini disengaja apa enggak kayak gitu kan. Kayak mau ngulur-ngulur waktu ya biar jam kayak PR-nya gitu. habis. Kemudian beberapa dari mereka tuh kan ngajarnya di gedung D ya, yang Jauh, yang di lantai 2 lantai itu. 2 pula. Kita bisa bayangkan berapa menit mereka nyampai ke kelas. Kemudian dari beberapa informasi dari siswa juga yang saya gali di siswa, kemudian waktu saya lihat dia ke kelas dan jalan gitu ya. Mereka tuh kayak apa ya, proses pembelajarannya monoton atau apalah istilahnya gitu ya. Kayak saya mikirnya gini, mereka punya materi untuk diajar atau enggak ya, kayak gitulah. Kebanyakan interaksi dengan siswanya kurang gitu ya. Iya. Guru sibuk sendiri, anak juga sibuk Siswa. sendiri. Kalau boleh tahu saya mapelnya apa aja? Yang itu kan Nomor ada 4 tadi yang ya, di situ kan ada Bu Serli tuh. Bu Serli ngajar Matematika kan? Iya. Bu Rizka kebetulan matematika juga. Bu Santi itu guru bahasa Indonesia. Kemudian ada di sana Bu Dewi ngajar fisika. Yang penting-penting aja ya. Iya, itu masalahnya jadi Udah. kayak jadi pemikiran gitu Iya, kan. udah pelajarannya yang menakutkan. Bagi Terus, siswa ya dianggap menakutkan. Bagi siswa kan tuh pelajaran-pelajaran yang agak menakutkan. Terus ngajarnya juga mungkin monoton, sehingga siswa semakin mungkin ya misalnya. Iya. Yang berempat ini mereka ini satu geng atau kita kan tahu nih kalau maksudnya kan kita kan berteman tuh kan pasti pilih yang satu frekuensi dengan kita. Yang mereka berempat ini satu lingkungan kah, berteman dekat kah, atau satu geng kah katakan, apakah Kayaknya iya. ada indikasi ke sana misalnya? Iya. Kayaknya iya Bu, karena suka mereka nongkrong bersama, seumuran ya. seumuran. Seumuran beda-beda gitu. Berarti seumuran semua ya. Iya. Dan belum senior juga ya. Berarti Iya. mereka tuh guru-guru junior. Guru-guru baru junior. juga. Oke, kemudian berarti selain mereka ngajar ketika di kantor mereka sering nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol. Ya itu yang bisa amati. Sering ngobrol. Kemudian kebetulan tempat duduknya kan jarak tuh. Iya. Kayaknya jarak biasa. Awalnya mereka jarak. Iya. Sekarang udah ngumpul di satu tempat. Di satu meja. Meja siapa iya. tuh biasanya? Meja Bu Serli sih. Jadi jam istirahat, ketika Iya, jamnya sering kosong, ngobrol kayak gitu. di situ mereka ngumpul. Menurut Miss Hel, apakah ada kemungkinan nih perilaku mereka yang lalai dalam mengerjakan tugas tuh karena terpengaruh satu sama lainnya, atau karena punya satu apa ya, satu isu yang sama gitu? Menurut Miss Hel gimana? Kayaknya iya ya Bu ya. Saling mempengaruhi. Saya lihatnya kayak saling mempengaruhi. Contohnya yang tadi dari tempat duduk yang awalnya jarak-jarak, beda-beda, sekarang udah ngumpul di satu tempat. Kemudian di jam-jam tertentu mereka ngumpul bareng-bareng, ngobrol rame-rame. Kita bicarain apa ya? Iya gitu. Jangan-jangan bicarakan sekolah gitu. Kalau dari mereka berempat nih, kan nih misalkan mau ada penguatan, mau ada perbaikan ya. Kalau misal mau memperbaiki kompetensi teman-teman tadi yang lalai mengerjakan tugas, dari mereka berempat kira-kira misal bisa tangkep yang mana dulu, maksudnya yang bisa misal dekati dulu yang mana dari mereka berempat, siapa gitu? Kayaknya Bu Serli. Bu Serli. Iya. Kenapa? Karena dari komunikasi dari 4 orang itu yang agak sering komunikasi dengan saya kan Bu Serli ya. Kenapa kok sering komunikasi gitu? Sering nanya lah. Bisa bilang kayak apa ya? Bu Serli agak apa lah gitu. Misalnya kita dalam proses sehari-hari ada rapat atau apa, mungkin karena mereka sering ngobrol gitu, nah jadi kurang fokus gitu. Jadi setelah ada sosialisasi, Bu Serli ini sering nanya, tadi apa ya? Ada penasaran ya gitu ya? Bukan penasaran, dia nggak ingat lagi. Nggak ingat apa. lagi. Kayak gitu. Iya. Karena sibuk ngobrol, Iya. ketika briefing Tapi mungkin. dari yang 4 itu, yang 5 orang itu, yang paling Bu bisa Serli misal dekati. Bu Serli yang Kenapa? sering Peluang komunikasi. apa yang ada? Peluang apa yang ada pada Serli? Kenapa misal menganggap Serli bisa dijadikan kayak semacam terobosan untuk mendekati yang berempat tadi? Mungkin paling muda atau mungkin paling gimana? Yang pertama Bu Serli di antara berempat tuh kayaknya apa ya? Yang agak sedikit
maulah membuka diri, masih agak terbuka ya. masih agak terbuka, buktinya mau bertanya ya, Masih bisa masuk ya. Kemudian yang kedua, mereka tuh kumpulnya kan di meja Bu Sherly ya, tapi ya. Cuman kekuatan Bu Sherly di dalam kelompok itu kan belum terpantau itu ya, belum terpantau jelas kayak apa. Tapi kalau berdasarkan pengamatan atau perkiraan Miss Hel, seandainya nanti misal pegang si Sherly duluan, ada berapa besar sih kemungkinan Sherly ini bisa bawa pengaruh ke teman-teman yang lain gitu kan, untuk memperbaiki sikap tadi gitu, yang lalai ngajar, yang telah masuk kelas. Ketika Bu Sherly yang Miss Hel pegang, berapa besar kemungkinan Bu Sherly ini bisa mempengaruhi? Cukup besar lah Ibu ya, karena selain Bu Sherly ini tempat mereka ngumpul mereka ngumpul sehari-hari. Bu Sherly sering komunikasi dengan kita. Kebetulan mungkin nanti Bu Sherly bisa komunikasi, dia agak sedikit terbuka ya, membangun komunikasi dengan guru-guru yang lain kan lebih banyak ya. Jadi cukup banyak. Itu ya mungkin kelebihan atau peluang yang bisa dapatkan. Kemudian dari yang tadi, misalkan mau coba lewat Sherly ini masuk ke mereka yang berempat, kira-kira ada hambatan yang lain nggak mungkin kira-kira menjalankan misinya misal sekarang ini? Apa kira-kira hambatan yang mungkin akan misal hadapi? Kayaknya kelompok mereka ini, geng mereka ini cukup kuat ya, solid pengaruh satu sama lain itu cukup kuat ya. Kita nangkapnya satu Bu Sherly nih, berarti yang 3 atau 4 orang lagi kemungkinan untuk itunya kan merubah masuk itu agak repot. Cuman nanti jika minimal Bu Sherly-nya bisa kita pegang dulu, nanti kan ada perubahan. Berharapnya gitu. Jadi kira-kira misal punya trik apa, punya cara apa agar hambatan tadi yang mereka kan solid tuh gamenya, misal punya solusi apa agar hambatan bisa misal selesaikan gitu? Pendekatan, saya maunya pendekatan coaching kayak kita kayak kita sekarang ini Ibu. Kita kan nggak tahu nih mereka lagi menghadapi apa gitu kan, tindakan yang mereka lakukan ini karena apa kan belum kita ketahui ya. Berarti saya cari informasi dulu melalui pendekatan coaching. Berarti misal mau coba masuk ke mereka yang berempat, pendekatan satu persatu, bicara dari hati ke hati, menanyakan kenapa mereka sampai seperti itu, apa alasannya, apa kesulitan yang mungkin mereka punya. Karena kan bisa jadi kan ketika mereka bersikap seperti itu, mereka punya masalah mungkin. Dan mungkin misal sebagai salah seorang senior yang dituakan di sekolah bisa melakukan pendekatan. Kira-kira butuh berapa waktu tuh lamanya Miss untuk mencoba menerapkan pendekatan coaching tadi? Butuh waktu berapa lama misal butuh? Bisa dalam waktu dekat bisa mulai? Berharapnya waktu dekat Ibu ya, dalam 2 minggu ini selesai lah. Mengingat nanti 2 minggu ini selesai. Dan seandainya selesai, misal punya indikator enggak? Maksudnya itu misal akan dikatakan berhasil kalau sudah seperti ini. Nah, indikator keberhasilannya misal apa gitu? Minimal adalah dari beberapa anggota kelompok itu berubah ke arah yang lebih baik. Kita kan yang tadinya 4 orang mungkin ada 3 atau berapa orang yang berubah, yang berubah itu. Oke, menarik. Dan apakah nanti pas pelaksanaan ini, pas eksekusinya, misal kira-kira butuh bantuan orang lain nggak? Ya iya itu Bu, saya maunya sendiri ya. Nggak mungkin sendiri ya, ada 5 orang. Saya maunya ada yang bantu. Siapa nih kira-kira yang bisa bantu misal untuk PDKT sama yang berempat dalam tadi? didikan saya udah nampak Bu. Oh ya ada. Pak Yoga. Kenapa? Misal pilih Pak Yoga kenapa gitu? Alasan Pak Yoga yang pertama. Pak Yoga cukup disegani ya oleh guru-guru kita di sini, itu yang pertama. Yang guru senior ya, guru senior. Cukup disegani. Juga kinerjanya bagus ya kita lihat selama ini. Masuk kelas tepat waktu, keluar tepat waktu, anak-anak senang sama dia. Iya. Oke. Ya itu lah Bu. Pak Yoga ya, mudah-mudahan bisa membantu ya misal ya. Kemudian nanti kan ini prosesnya panjang, ini nggak mudah ya misalnya, apalagi kita masuk ke orang-orang yang memang kayak solid gitu kan, kuat, solid, susah ditembus. Butuh komitmen yang kuat ya, misal punya trik, punya cara bagaimana caranya misal untuk menjaga komitmen untuk tindakan yang misal ambil, karena kan pasti ada tantangan nih. Misal punya komitmen apa nih biar tetap strike di jalannya. Di samping kita udah punya kesepakatan sekolah, saya maunya nanti ada kesepakatan personal ya dengan yang bersangkutan. Misalnya deh, kalau apa nih surat perjanjian?
Bukan kesepakatan kira-kira nanti kayak Bu Sherly maunya seperti apa gitu kan dengan sudah adanya pembicaraan, nanti ada solusinya, Bu Sherly-nya mau ke depannya seperti apa. Ya kayak gitulah Bu yang Berarti bisa saya simpulkan, pertama Michelle akan coba melakukan pendekatan personal menggunakan teknik coaching. Juga Michelle membutuhkan bantuannya Pak Yoga agar bisa masuk ke yang berempat tadi. Karena Pak Yoga kita lihat track recordnya guru yang senior, kinerjanya bagus, role model lah katakanlah di SMP 2. Sehingga mudah-mudahan nanti Michelle bisa meningkatkan lagi disiplin mereka yang berempat ini, sehingga kesepakatan sekolah kita tetap terjaga, dan anak-anak terpenuhi kebutuhannya, karena kan kewajiban kita guru kan mengajar dan memenuhi kebutuhan murid. Oke, Michelle, kita sudah sampai di ujung sesi. Saya sangat puas bisa mendengarkan semuanya dari Michelle. Saya tunggu sesi berikutnya. Michelle datang lagi ke sini bawa cerita kesuksesan, sukses menjaga komitmen, bagaimana yang berempat tadi terselesaikan masalahnya di sekolah. Oke, Michelle ya. Terima kasih Bu. Saya juga terima kasih nih sama Ibu. Rasanya hari ini saya gitu. Gimana perasaannya sekarang nih setelah sesi curhat plong? Kayak apa ya? Kayak dapat penguatan lah gitu ya. Mungkin secepatnya nanti saya hubungi Pak Yoga, berdiskusi dan melakukan tindakan ini dalam 2 minggu ini ya Bu ya. Saya berharap misalnya tetap semangat dan tetap jaga komitmen, sehingga tujuan awal tadi kita itu untuk meningkatkan disiplin orang yang berempat ini tercapai ya misalnya. Oke. Sudah sore Michelle, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya mengenai ininya. Oke Michelle. Oke, terima kasih Bu. Siapa di sini? Baik, Bu Dede, sudah selesai tahapan coachingnya. Sudah. Gimana perasaannya Bu Dede? Deg-degan dan plong juga selesai akhirnya. Bu Dede bisa ceritakan pengalaman Bu Dede selama tahapan coaching tadi? Menarik. Dari sebelumnya kan dari sesi latihan, dan tadi setelah diskusi lagi ternyata membuat pertanyaan itu susah. Ternyata bukan menjawab aja yang susah, membuat pertanyaan yang bisa mengeksplor orang untuk bercerita lebih banyak, menemukan solusi itu ternyata sangat susah. Jadi itu yang saya pelajari. Oke. Bagaimana kan dengan kompetensi mengeluarkan pertanyaan berbobot ya Bu Dede ya? Bagaimana dengan kompetensi Bu Dede mendengarkan secara aktif coach Bu Dede tadi? Ada masalah? Saya itu masalah sama asumsi saya sendiri gitu, Mbak Mira. Maksudnya itu kan terkadang kan kita egois sebagai manusia, apalagi mohon maaf posisi saya kan sebagai atasannya Bu Hel, saya merasa kok misalnya ngambil tindakan seperti itu efektif nggak sih, jalan nggak sih. Cuman lagi-lagi saya harus sadar posisi sebagai coach itu adalah posisi yang netral, yang tidak boleh punya asumsi, yang tidak boleh punya mengintervensi pendapat dari coach. Itu tadi mungkin yang Bagaimana dengan kesadaran secara penuh? Hadir nggak tadi secara penuh pada saat tahapan coaching? Kayaknya iya, karena ini berkaitan dengan masalah sekolah dan ini juga mungkin masalah juga saya amati, dan ternyata Michelle mengemukakan masalah yang sama. Jadi kayaknya kita satu frekuensi. Jadi saya fokus mendengarkan dan mudah-mudahan ketika Michelle punya tindakan, solusi didapatkan dan sekolah berjalan lagi lebih enak. Baik. Berarti menurut Bu Dede nih, kira-kira indikator ketercapaian kompetensi inti yang ingin Bu Dede kembangkan tadi udah berhasil atau belum? Kalau 100% kayaknya belum. Mungkin baru pada 70-80 lah. Siap. Baik, saya akan sampaikan kepada Bu Dede hasil catatan dari observasi berbasis data. Karena Bu Dede tadi mengembangkan pada tahapan kompetensi inti memberikan pertanyaan berbobot, saya melihat bahwasannya Bu Dede sudah melakukannya dengan cukup baik, sudah berupaya menggali dari Bu Hel selaku coach tadi informasi penting yang akan Bu Dede rangkum sebagai sebuah kesimpulan nantinya. Namun seperti yang disampaikan tadi mungkin ada keterlibatan asumsi Bu Dede di sana gitu. Seharusnya sebaiknya gitu kan kita harus mendengarkan semua yang disampaikan oleh coach. Itu yang untuk pertama. Jadi kalau saya melihat secara umum pengembangan kompetensi Bu Dede dalam memberikan pertanyaan bobot itu sudah cukup bagus. Mungkin pada tahapan coaching yang berikutnya akan lebih bagus lagi. Nah kira-kira ini Bu Dede pada tahapan coaching berikutnya dengan coach yang lain, Bu Dede ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Kayaknya kompetensi yang mendengarkan penuh Bu Mira, karena kan tadi saya bilang nih ketika Michelle bercerita bla 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 itu saya kayak udah punya asumsi sendiri, ada semacam apa, jadi saya mau
saya mau belajar lagi supaya bagaimana saya betul-betul kosong ketika menghadapi coach saya tanpa ada asumsi atas Tanpa melibatkan pemikiran kita sendiri, perasaan kita Iya. sendiri. Baik Bu Dede, coaching kita hari ini selesai, kemudian prasupervisi pasca percakapannya juga selesai. Mudah-mudahan kedepannya kompetensi Bu Dede lebih berkembang pada pelaksanaan coaching ini. Terima kasih Bu Dede. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum Bu Hel, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Dede, selamat sore. Oke, siap untuk melakukan tahapan coaching hari ini? Siap dong. Oke, baiklah Bu Hel, sebelum Bu Hel melakukan praktek coaching nantinya, saya sebagai observer akan melakukan 3 tahapan sebagai tugas saya. Itu pertama prasupervisi, lalu selama coaching berlangsung nanti saya akan mengamati jalannya coaching dan nanti kita diskusi lagi setelah proses coaching selesai. Sebelum mulai ya misalnya saya juga mau menyampaikan bahwa yang akan nanti saya amati adalah yang pertama bagaimana proses coaching itu sendiri, kompetensi apa saja yang muncul, kemudian apakah sudah menggunakan alur tirta. Kemudian juga menyampaikan ke Bu Hel kalau nanti akan ada rubrik penilaian mengenai kompetensi intinya Bu Hel, kemudian alur tirta dan juga tabur rasa. Kemudian misal nanti ketika proses coaching berlangsung, Bu Hel itu mau memilih bagian kompetensi yang mana yang mau dikembangkan secara spesifik, yang nantinya akan saya observasi. Oke, dari 3 kompetensi itu mungkin mendengarkan ya, mendengarkan kompetensi mendengarkan penuh ya, mendengarkan karena penuh. biasanya kan kita kan kalau saya pribadi ya, sebelum ketika teman curhat atau cerita, saya udah ada asumsi kemudian sekat tuh. Ya udah, saya udah dapat nih intinya. Iya. Sekarang saya mau melatih yang Karena selama ini misal merasa sering punya asumsi di awal, maka misal ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan penuh. Oke, misal kemudian apa nanti menurut misal indikator ketercapaian? Misalkan tadi menginginkan misal meningkat di kompetensi mendengarkan penuh. Indikatornya nanti apa? Kita lihat dari apa itu misal? Kira-kira nanti ketika coach saya menyampaikan informasi, saya punya apa enggak? Punya asumsi enggak? Atau tergerak enggak saya buat memberikan umpan balik atau apa lah gitu secara langsung tanpa mendengarkan dulu, kan biasanya kayak gitu. Jadi melihat saya punya kemampuan itu. Oke, misalnya selamat melakukan coaching dan selama coaching berlangsung saya akan mengamati terutama ke bagian kompetensi mendengarkan penuh yang mau misal kembangkan. Selamat coaching misal. Oke, terima kasih Bu Dede. Sama-sama. Oke, selamat sore Bu Mira. Selamat sore Bu Hel. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sedikit gundah. Sedikit gundah. Iya. Oke, kira-kira hari ini mau ngapain nih? Gini Bu Hel, kebetulan Bu Hel ada di sekolah ini karena Bu Hel adalah pengawas manajerial dari sekolah ini. Mau sedikit cerita nih Bu Hel, mau sedikit cerita mengenai kondisi ya salah satu pegawai yang ada di sinilah gitu. Oke. Kira-kira nanti dari pertemuan kita ini Bu Mira mau dapat apa nih akhirnya nih? Pingin dapat solusi seperti apa mengatasi permasalahan pegawai yang katakan satu ini itu, karena benar-benar yang satu ini sudah banyak melakukan pelanggaran terhadap kedisiplinan yang ada di sekolah kita ini, dan saya rasa selaku pengawas manajerial Bu Hel perlu tahu untuk itu gitu. Oke. Berarti udah terindikasi ya dalam beberapa, kemungkinan bukan dalam beberapa hari kali ya, udah jadi temuan setiap hari kali kayak gitu ya. Sejauh ini apa yang sudah Ibu Mira lakukan? Sebenarnya Bu Hel ini kasusnya sudah dari tahun ke tahun. Jadi sepertinya ini sudah menjadi kebiasaan dari si pegawai yang satu ini. Karena biasanya yang dia ini ketika melakukan pelanggaran mungkin karena perlakuan kedisiplinnya tidak
kuat gitu, Oke. tidak ketat gitu. Jadi dia bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran berikutnya gitu. Nah, pas sekarang ini tindakannya masih sama. Padahal kemarin itu ketika dia melakukan perpanjangan masa kerja, sudah dibuatkan komitmen bahwasanya dia tidak akan melakukan pelanggaran lagi dan akan melaksanakan tupoksinya dengan baik. Tapi ternyata itu hanya terjadi di awal-awal saja. 1 bulan setelah itu dia sudah kembali lagi ke habitatnya semula. Katakanlah habitat ya Bu Hel ya, karena udah jadi kebiasaan gitu. Udah jadi kebiasaan. Namun ketika dikasih pembinaan, kemarin sudah pernah dibina, janji tidak melakukan, 1 minggu ya memang tidak melakukan gitu. Dibina lagi bersama KTU, waktu itu udah diminta komitmen, dia minta pengaturan jadwal, sudah diberikan pengaturan jadwal, tapi ternyata tidak juga gitu. Nah ini menjadi masalah sendiri karena yang lain juga terpengaruh sepertinya. Nah, nanti berarti sudah ada tindakan awal, sudah ada ya. Kayak kesepakatan sudah ada. Cuman mungkin pegawai yang bersangkutan lalai kali ini, dengan kesepakatan yang ada. Kira-kira nanti kekuatan apa yang Bu Mira miliki? Kan tujuannya nanti kan mau cari solusi nih. Ada perbincangan kita hari ini, kita mau cari solusi akhirnya kayak apa gitu, kesepakatan akhirnya kayak apa. Kira-kira nanti untuk mencapai tujuan itu kira-kira kekuatan apa yang Bu Mira miliki? Yang jelas Bu Hel, kalau kayak untuk mengenai kekuatan, katakanlah kesempatan yang saya miliki, tentu saja sebagai atasan langsung dari si pegawai tersebut, tentu saja kita punya power untuk itu ya. Tapi yang perlu Mira waspadai juga ini keterkaitan dengan hubungan kemanusiaan. Terkadang kan ada seorang itu ketika kita melakukan katakanlah konsekuensi dari pelanggaran kedisiplinan seperti apa, mereka malah menyerangnya ke pribadi, bukan kepada suatu instansi gitu. Dan seperti itu juga dengan Ibu KTU selaku atasan langsung, sepertinya itu yang terjadi dari tahun ke tahun gitu. Jadi kalau untuk kesempatan mungkin kita bisa memperlakukan aturan yang lebih ketat kepada dia, tapi dengan resiko yang harus kita hadapi gitu. Artinya ketika si pegawai ini menganggap bahwasanya perlakuan pelanggaran pemberian sanksi ya terhadap pelanggaran disiplin yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, itu saja ada kemungkinan gitu, ada celah dia akan melakukan penyerangan secara pribadi gitu. Mungkin itu kekuatannya. Dan kekuatan yang lain, kami Bu KTU dengan saya sendiri itu punya catatan kehadirannya gitu. Namun aku deh konsepnya mendengarkan, ada kali mau mendengarkan juga. Kekuatan yang lain yang kami miliki adalah kami punya catatan atau dokumentasi terhadap kehadirannya dia ke sekolah kan, dan sudah pernah dikomunikasikan juga sih sama Kasih GTK di Dinas Pendidikan pemberlakuannya seperti apa kepada si pegawai tersebut. Cuma ketika itu Dinas Pendidikan mengembalikan lagi kepada pihak sekolah mengambil kebijakan seperti apa. Namun karena kebiasaan ini merupakan kebiasaan tahun ke tahun gitu, ketika kita memberlakukan aturan keras pada saat ini, tentu saja nanti akan ada kemungkinan terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan mungkin. Nah itu yang apa? Berarti dari yang Ibu Mira sampaikan tadi, beberapa kemungkinan nanti bisa jadi hambatan ya bagi Ibu Mira untuk melanjutkan kesepakatan yang telah ada untuk istilahnya untuk membina pegawai yang bersangkutan. Rencana Ibu Mira ke depannya gimana nih? Karena hambatan yang dihadapi itu kan mungkin cukup berat ya. Siapa tahu si pegawai yang bersangkutan merasa tidak senang hati, kemudian melapor kepada bagian-bagian tertentu yang mungkin bisa secara langsung kecampur dengan masalah internal kita gitu. Mungkin tahap berikutnya saya dengan KTU mungkin akan melakukan pembinaan lagi, namun dengan catatan konsekuensi yang dibuat di dalam bentuk surat pernyataan sepertinya Bu Hel. Karena ini juga sudah akhir tahun kan, bisa jadi nanti kita meminta dia, mungkin kalau seandainya permasalahan terjadi sama pegawai tersebut, bisa jadi lokasi pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang sudah tidak nyaman bagi dia, mungkin kita minta dia untuk kalau nggak cocok di sini mungkin cari tempat yang lain gitu. Seperti itu Bu Hel.
berarti intinya masalah ini sebenarnya sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan Sudah juga. sudah koordinasi juga dengan Ibu KTU selaku atasan langsung ya, sudah dibicarakan. Berarti Ya. dalam penanganan yang bersangkutan sudah ada kolaborasi dengan pihak tertentu. Ya. Berarti untuk mencapai tujuan itu nggak masalah ya, kayaknya Bu Mira bisa kerja sendiri kayaknya kan. Udah ada itu ya, Ya. nggak perlu lagi bantuan dari pihak lain kayaknya kan. Cuma satu itu ya, satu pegawai. Satu pegawai. Ah. Tapi sepertinya memang butuh juga karena yang namanya pegawai ini kan langsung di bawah KTU ya. Iya. Berarti kita juga harus koordinasi dengan KTU sepertinya Bu Hel, karena KTU yang lebih berkompeten untuk memantau atau memonitor kehadiran dari pegawai tersebut. Dan sebenarnya pembinaannya juga harusnya dari KTU, KTU dulu. ya, dari Iya. KTU dulu. Namun karena sudah terjadi pembinaan 2 kali, dari KTU juga sudah, dari saya juga sendiri sudah gitu. Tidak ada perubahan kepada si pegawai tadi. Kalau dilihat dari hubungan emosional kami fine-fine saja, baik-baik saja. Iya, Tapi apakah hubungan dengan sesama rekan kerja yang lain yang bermasalah sehingga membuat lingkungan kerja tidak nyaman, itu yang jadi masalah. Jadi kemarin juga sudah sempat dilemparkan kepada sebagai yang bersangkutan, kalau memang tidak nyaman mungkin bisa minta dipindahkan ke tempat yang lain gitu. Tapi dia masih mau mencoba di sini. Mungkin yang bantuan yang dibutuhkan itu dari Ibu KTU langsung sepertinya. Iya. Ya. Berarti kira-kira nih, berarti kan untuk tahap awalnya udah 2 kali itu. Kira-kira nih kapan nih mau dieksekusi? Yang Maksudnya, tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya. Mungkin dalam waktu dekat, karena sini sekarang sudah bulan Desember, mereka akan perpanjangan kontrak. Kita perlu bicara lagi dan kita akan coba nanti membuat komitmen yang lebih, katakanlah cukup kuat ya, lebih kuat daripada komitmen yang sebelumnya. Sehingga kalau terjadi pelanggaran, yang si pegawai tadi tahu dengan konsekuensi apa yang harus dihadapinya. Mungkin seperti itu mungkin Bu Hel. Iya. Saya dapat intinya berarti langkah yang Ibu Mira lakukan itu sudah sangat luar biasa ya, sudah 2 kali pendekatan, kemudian ini yang ketiga kali mungkin agak sedikit lebih dipertegas gitu ya. Cuman nanti ya memang harus cepatnya karena sudah di akhir tahun nanti untuk memperbarui itu ya kontrak kerja berikutnya. Betul. Oke. Mungkin itu saja Bu Mira. Saya cuma bilang selamat bekerja. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita dapat yang baru, berita yang baru. Kira-kira ke depannya ada perubahan atau enggak? Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Bu Hel. Karena Bu Hel juga pengawas di sini, insya Allah nanti kalau ada perkembangan baru akan Mira informasikan gitu kepada Bu Hel gitu, perkembangan dari pegawai yang bersangkutan. Mudah-mudahan ada perubahan ketika kami mencoba membina kembali gitu. Oke. Ya, terima kasih Bu Hel. Sama-sama. Ya, permisi dulu Bu Hel. Misal sudah selesai ya. Gimana nih perasaannya setelah proses coaching tadi? Rasanya agak lega ya. Ya agak lega. Leganya gini. Tapi kadang-kadang saya agak apa istilahnya tuh talonsong. Membuat kesimpulan-kesimpulan. Cuman saya kembali balik ke diri saya, tersadar kembali bahwasannya saya tidak boleh bikin asumsi sendiri gitu. Menyimpul-nyimpulkan sendiri kan seharusnya tidak terjadi ya. Cuman tadi lumayan ada lah. sesekali kepleset ya. Kepleset ya. Seharusnya saya lebih banyak mendengarkan. Iya, karena tadi yang mau dikembangkan kompetensi mendengar penuh ya misalnya. Jadi berdasarkan indikator yang sudah kita sepakati di awal tadi, dari proses yang misal lakukan tadi, kira-kira sudah tercapai belum indikatornya? Tercapai 100% belum kayaknya 100% belum, kira-kira di angka-angka 80 atau 85% lah. Jadi menurut Michelle dari ketercapaian indikator baru mencapai 85%. Oke. Baiklah, saya akan coba menyampaikan hasil pengamatan saya selama proses coaching tadi. Secara keseluruhan, Michelle sudah melaksanakan tahapan-tahapan Tirta, sudah menyampaikan, sudah nampak ada tujuan dari coaching itu sendiri, dari pertanyaan-pertanyaan Michelle gali, kemudian juga Michelle juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan memberikan umpan balik bagaimana proses identifikasi dari coaching tersebut. Kemudian juga seterusnya sampai ke proses coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Michelle juga tadi sudah berhasil menggali potensi yang dipunyai coaching,
apa saja tahapan, langkah-langkah, kekuatan yang dipunyai oleh coach. Dan itu jadi dasar bagi coach untuk menemukan solusi berikutnya. Cuman tadi mungkin seperti katanya Miss Hel, ada beberapa kali, satu dua kali mungkin Miss Hel tadi kayak kepleset, tiba-tiba memberikan semacam asumsi. Ada tadi saya berikan tanda kutip kata-kata kayaknya Bu Mira nggak perlu bantuan dari pihak lain lagi nih. Jadi itu mungkin tadi sedikit yang saya nampak dari proses coaching yang terjadi. Tapi selebihnya itu sudah menggambarkan alur tirta dari proses coaching itu sendiri. Kemudian misal andaikan nih nanti di kedepannya ada praktek coaching lagi, ada coaching berikutnya. Misal mau gali potensi yang mana lagi dari yang 3 kompetensi tersebut. Tadi kan sudah nih mendengarkan penuh. Nah, kira-kira kalau pada proses berikutnya mau meningkatkan bagian yang mana? Menggali informasi lewat pertanyaan robot. Oke. Berarti misal mau mengembangkan lagi bagaimana cara menggali informasi menggunakan pertanyaan berbobot pada proses coaching berikutnya. Baiklah Misal, terima kasih banyak. Selamat sudah selesai melakukan proses coachingnya. Dan terima kasih juga sudah diberikan kesempatan untuk mengamati prosesnya yang berlangsung. Selamat sore dan selamat belajar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mira, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Hel. Sudah siap nih untuk melakukan praktek coaching kita hari ini? Insya Allah. Nanti kira-kira kompetensi apa ya yang mau dikembangkan? Saya mau mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali informasi kepada coach nanti. Oke deh. Berarti nanti dari 3 kompetensi itu kompetensi yang ketiga ya? Ya, kompetensi ketiga. Untuk pelaksanaan coaching hari ini, Bu Mira, saya mau memberitahukan tentang rubrik penilaian di sesi praktek coaching kita hari ini. Ada beberapa nanti sesi penilaiannya di pra supervisi, ada beberapa indikator, kemudian nanti di prosesnya, kemudian di pasca percakapannya dengan coachnya. Nanti saya akan memberikan refleksi di akhir. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Baik. Kalau begitu selamat bekerja, selamat melakukan coaching dengan coachnya dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Bu Hel. Apa kabarnya Bu Dede hari ini? Sehat Ibu, cuman ya biasalah sedikit lelah di ujung-ujung semester. Oh gitu, lelah ya? Iya, agak sedikit lelah. Jenuh? Jenuh mungkin, sedikit gimana ya, kayak hilang arah juga mungkin. Kenapa Bu Dede? Boleh curhat ya Bu ya? Boleh lah. Gini nih, kan ini sekarang lagi rekap nilai, mau selesai semester. Iya. Jadi saya merasa kewalahan gitu kok sepertinya dari 5 kelas yang saya ajar tuh kayak banyak yang sampai sekarang belum masukin tugas, nggak ngumpulkan tugas, terus sudah direkap nilai ulangannya kok masih jauh dari harapan. Itu loh yang jadi bikin sakit kepala sedikit, Bu kepala. Jadi lagi sakit kepala sekarang nih ceritanya. Ada obatnya nih. Berarti dari 5 kelas itu rata-rata ada yang seperti itu. Ada ya. Jadi agak kewalahan juga gitu. Iya, Karena kan saya ngajar kelas 7 nih Bu Mira. Iya. Jadi biasanya ngajar di kelas 8, kelas 9. Baru ini nyoba ngajar kelas 7 kok ketemunya seperti ini, dia agak bingung. Aduh gimana ya, mau seperti apa ya? Padahal kayaknya saya tuh udah mau ngajar tuh udah kayak semangat 45, udah begini begitu. Pas ketemu hasil akhirnya kok seperti ini. Jadi itu mungkin jadi kendalanya Bu Mira. Anak kurikulum merdeka. Mungkin mereka merdeka semua. Iya. Baik Bu Dede. Jadi kan kita lagi nih sesi curhat ini. Iya. Kira-kira Bu Dede nanti di akhir kita ngobrol-ngobrol ini menginginkan apa gitu? Obat sakit kepala pastinya. Oh, satu obat sakit kepala. Nanti dimintakan ke UKS nanti. Ini saya mau dapat, mungkin Ibu sebagai pimpinan juga bisa kasih saya masukan atau arahan. Apalagi kan Bu Mira udah beberapa kali supervisi di kelas saya. Saya mau minta masukan. Mungkin ada proses saya ketika ngajar yang mungkin kurang pas dengan
bagaimana karakter anak itu. Jadi itu mungkin yang mau saya bicarakan ke Bu Mira kali ini gitu. Berarti Mau Bu dapat Dede solusi. Oh iya, oke. Berarti sekarang ini Bu Dede curhat sekaligus pingin dapat solusi lah Iya. dari permasalahan yang Bu Dede Iya, hadapi. iya. Jadi rata-rata di 5 kelas itu ada siswa Bu Dede yang tidak lengkap nilainya dan ada juga yang nilainya itu belum sampai Iya, sesuai belum harapan maksimal, berarti iya. ya. Nah, kira-kira Bu Dede ini dari permasalahan Bu Dede hadapi ini. Bu Dede kok udah lama nih ngajar di kelas Udah. itu, udah 1 semester. Dia udah mau 1 semester Nah, ini. Kira-kira Bu Dede ini yang permasalahan yang Bu Dede hadapi biasanya di kelas itu sehari-hari seperti apa? Gitu. Kalau yang paling sering itu kayak anak-anak tuh malas bikin tugas, Bu Mira. Oke. Kan udah belajar nih masuk, ada LKPD, ada ini. Nah, pas mau nagih tugas, belum selesai Bu, belum ini Bu, atau PR yang nggak bikin. Nah, lupa Bu, ini Bu, itu sering. Oke. Jadi ketika pas ulangan pun ternyata nilai mereka ya belum seperti yang saya harapkan. Oh gitu. Menurut Bu Dede nih, apa penyebabnya? Apa ya? Mungkin karena saya terlalu sering ngasih PR mungkin Bu Mira ya. Kebanyakan PR-nya. Kadang-kadang karena kan nih materinya banyak, tahulah IPA Bu Mira. Iya. IPA kan kadang praktikum di kelas itu udah habis 3 jam. Oke. Jadi ada kadang materi-materi yang belum sempat disampaikan di kelas, saya kasih PR ke anak-anak. Memang sih kadang mereka ngeluh, "Ibu, PR lagi." Iya. Mungkin karena gitu. saya terlalu sering kasih PR mungkin ya Bu Mira. Oke. Ketika anak-anak ngeluh gitu, ketika mereka mengeluh, apa upaya yang Bu Dede lakukan? Waktu Mereka itu- ngeluh nih, Hmm. Bu banyak sekali tugas PR-nya gitu. Nah, Bu Dede apa upaya yang Bu Dede pernah lakukan gitu? Paling kemarin saya bilang gini, kamu boleh cicil ya. Paling lama saya kasih rentang waktu. Kalau misalnya kan IPA kan 2 kali pertemuan Iya, tuh Bu Mira. iya. Misalnya sekarang Rabu nih, mereka belajar lagi sama saya kan Sabtu nih besok. Benar. Nah, biasanya sih saya kasih gini, kalau nggak selesai Sabtu boleh Rabu depan. Biasanya seperti itu. Tapi tetap ada beberapa orang yang tetap nggak ngerjakan tugas gitu. Ke beberapa orang yang tidak mengerjakan tugas itu, upaya Bu Waktu Dede itu. ada yang nggak yang berlebih kepada mereka? Waktu di kelas. Iya. Biasanya saya pisahkan duduknya, lalu saya tanya, kok nggak bikin PR? Ada yang jawab lupa, ada yang jawab nggak ngerti. Iya. Itu saya pulang sekolah tuh saya bawa ke kantor, tanya lagi, coba mana tugasnya? Iya. Mana yang nggak ngerti? Dijelaskan lagi, kenapa lupa? Lalu saya bikin gini, bikin buku khusus hari ini atau punya HP. Saya juga bilang gitu ke anak-anak. Iya. Bikin di catatannya ada PR Bu Dede, PR ini, udah saya lakukan seperti itu. Oh gitu. Berarti udah banyak juga ya usaha Iya. yang Bu Dede lakukan. Nah, setelah mereka Bu Dede pisahkan, Bu Dede bawa ke kantor, kemudian Bu Dede kasih arahan seperti itu. Berapa persentase dari mereka yang sudah mulai melakukan perubahan ke arah yang lebih baik? Paling dari mereka yang dari awal yang nggak bikin Iya. tugas tadi Bu Mira Iya, ya. Paling yang baru berubah itu baru sampai 40%. baru 40%. Iya. Sisanya masih ngeluh, nggak Masih ngeluh, ngerti ya? lah, malas lah atau lupa lah. Oh gitu. Nah, kini kan udah jelas tuh permasalahan Bu Dede kan udah dilakukan beberapa kali upaya. Bu Dede pernah merefleksi enggak? Belum deh kayaknya. Nah, Belum. Saya cuma nanya, kok nggak bikin PR? Malas Bu, lupa Bu, nggak ngerti Bu. Saya nggak pernah nanya ke anak-anak apakah mereka suka dengan pola tugas yang saya berikan, Iya. apakah mereka tertarik dengan tugas seperti itu, apakah memang sesuai sama minat mereka. Belum pernah saya tanyakan juga Belum. sih. nah kira-kira kesempatan apa yang Bu Dede miliki? Mungkin saya akan coba dengarkan isi hati mereka, mungkin direfleksi sukanya apa. Saya pernah dengar mengenai tes diagnostik ya Bu Mira ya. Iya. Mungkin itu yang belum saya lakukan mungkin Bu Mira. Saya pikir semua anak dikasih tugas yang sama akan sama juga hasilnya. Mungkin saya akan lakukan tes diagnostik, saya akan tanya, dan mungkin setelah saya dapatkan hasilnya, Iya. saya akan coba petakan mereka, saya akan coba proses yang berbeda, dan juga saya akan coba kalau kasih tugas tuh berdasarkan minat mereka. Iya. Mungkin ada yang suka pegang HP, mungkin saya akan suruh tugasnya dalam bentuk video atau seperti poster. Iya. Mungkin ada yang suka, saya malas nulis Bu, mungkin saya akan suruh mereka bercerita mungkin. Ini saya akan coba seperti itu mungkin Bu Mira. Bisa nggak ya? Berarti itu kesempatan yang Bu Dede miliki. Iya, sepertinya. Nah, kan lumayan banyak kesempatan yang Bu Dede miliki Iya, ya iya, untuk merubah mereka ke arah yang lebih baik. Iya. Nah, jika nanti kesempatan-kesempatan itu Bu Dede implementasikan di kelas Bu Dede gitu untuk mengatasi permasalahan yang Bu Dede hadapi, kira-kira Bu Dede punya tantangan dan hambatan enggak?
Kayaknya tantangannya yang akan saya hadapi di kemampuan diri saya sendiri. Karena terus terang masih rada-rada blank nih Bu Mira mengenai tes diagnostik lah, bikin pembelajaran yang diferensiasi ya Bu Mira. Iya. Kayak gimana? Itu masih belum terlalu memahami. Karena kan sekarang belajar sendiri. Iya. Memahami sendiri. Nah, itu mungkin Bu Mira, mungkin hambatan yang akan saya hadapi untuk nanti melaksanakan di kelas saya mungkin itu. Itu hambatannya dari segi Bu Dede sendiri ya. Nah, untuk hambatan itu sendiri udah kebayang nggak sama Bu Dede solusinya seperti apa untuk mengatasinya? Kayaknya harus rajin-rajin ya Bu Mira ya, karena kan sesuai dengan nama kurikulum kita sekarang, kurikulum Merdeka, guru-gurunya juga harus, bukan hanya siswanya yang Merdeka Belajar, kita guru juga harus Merdeka Belajar. Betul. Pantesan Bu Kepala sering bilang ini ya, buka PMM-nya, buka PMM-nya. Mungkin saya akan lebih rajin lagi buka PMM Bu Mira, jadi belajar lagi seperti apa tes diagnostik, bagaimana pembelajaran tadi berdiferensiasi. Mungkin saya akan lebih mengoptimalkan diri saya, mengembangkan potensi saya, mengembangkan kompetensi saya sebagai guru lagi mungkin Bu Mira. Sejauh ini yang Bu Dede ketahui tentang tes diagnostik seperti apa? Oh, yang saya tahu nih Bu, Ya, sejauh ini. Kayak semacam sebelum PBM itu kita berikan tes kepada anak, boleh lisan, boleh tulisan, mengenai minat dan gaya belajar mereka. Itu ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya agar kita guru bisa menyesuaikan proses pembelajaran atau kontennya dengan karakter masing-masing anak didik, sehingga anak-anak tuh memang dalam kelas tuh mereka merasa terpenuhi kebutuhannya, tidak merasa terpaksa atau terbeban ketika belajar dengan saya. Mungkin itu yang saya tahu. Iya. Tapi pelaksanaannya mungkin ya yang mau dilakukan nantinya. Nah, terus itu kan tes diagnostik, berarti Bu Dede kan udah lumayan tahu gitu tentang tes diagnostik. Dan Bu Dede tadi juga udah berkomitmen ya nyari ilmu lagi, nambah wawasan lagi tentang tes diagnostik. Nah, sekarang untuk yang pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira pengetahuan Bu Dede itu tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Yang saya tahu selama ini kalau ngasih tugas yang berbeda ke anak itu udah diferensiasi. Ada yang boleh bikin poster, ada yang boleh bikin video, ada yang nulis, itu yang baru saya tahu. Tapi kalau untuk bagaimana prosesnya itu sampai sekarang masih blank Bu Mira, masih belum pernah coba, masih belum mendalami. Menurut Bu Dede, dua hal, tes diagnostik, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, bisa nggak membantu Bu Dede untuk mengatasi masalah siswa tadi? Sepertinya bisa, karena kalau anak-anak kalau memang mereka itu belajar karena memang mereka suka sesuai dengan jiwa mereka akan bersedia melakukan apa saja. Mungkin. Dan saya akan coba. Dah. Baik Bu Dede, ini udah tahu nih udah beberapa banyak nih yang Bu Dede sampaikan ya. Nah, kira-kira Bu Dede nih rencana kedepannya Bu Dede, apa yang menjadi prioritas Bu Dede untuk pertama kalinya yang mau mau yang dieksekusi? Iya. Yang jelas saya sudah merasa gagal semester ini, maka langkah pertama saya nanti di semester depan, hari pertama PBM saya akan lakukan tes diagnostik dulu. Jadi selama libur browsing, cari-cari informasi bagaimana tes diagnostik sebenarnya. Itu mungkin yang mau saya lakukan agar nggak salah langkah lagi Bu Mira. Benar-benar merasa paling tahu sama siswa ternyata enggak. Ya. Dari tes diagnostik langkah berikutnya memetakan siswa mungkin mana yang anak-anak yang hobinya menonton, hobinya memang bergerak-gerak, itu mungkin dipetakan. Lalu kemudian saya akan coba merancang skenario pembelajaran yang sesuai dengan pola masing-masing anak mungkin. Great. Iya, itu PR selama libur ya. Berarti sekarang Bu Dede komitmennya seperti apa ke depannya? Gimana ya? Saya akan berusaha konsisten. Karena ini kan pasti nggak mudah Bu Mira ya. Betul. Saya ngajar 5 kelas dan masih blank mengenai diferensiasi, tapi saya akan mencoba untuk menjalankan rencana semaksimal mungkin, dan tentunya saya butuh bantuan Bu Mira nantinya kalau misalnya terkendala, atau mungkin ke Bu Wakakur, saya akan sering-sering tanya mungkin mengenai bagaimana prosesnya nanti. Siap, saya siap membantu insyaallah. Alhamdulillah. Nah, ini kan komitmen Bu Dede seperti itu. Kira-kira menurut Bu Dede indikator keberhasilan dari rencana aksi yang Bu Dede lakukan tadi di kelas itu seperti apa? Kalau tadi kan saya ngeluh karena anak-anak tuh malas bikin tugas. Mungkin besok indikatornya saya itu udah berhasil ya ketika mereka sudah menjadikan IPA tuh mapel yang mereka sukai. Jadi kalau bikin tugas tuh mereka semangat, tugas maunya seperti itu. Kalau sekarang PR lagi Bu. Nah itu mungkin Bu Mira. Target Bu Dede berapa lama?
satu bab pembelajaran, saya mau lihat hasilnya langsung. Oke. Baik. Oke. Berarti Bu Dede, ini kan Bu Dede udah punya komitmen nih. Butuh bantuan tadi katanya dari kepala sekolah, saya sendiri, kemudian dari wakil kurikulum juga. Ada orang lain lagi ya yang bisa membantu Bu Dede? Kayaknya saya harus teman sejurusan. Kebetulan juga ada teman yang ketua MGMP yang mungkin ilmunya jauh lebih banyak daripada saya. Saya akan belajar banyak dari beliau mungkin. Masih ada lagi? Apa ya, bantuan Karena ini terkait dengan peserta didik, mungkin ada lagi yang bisa membantu? orang tua mungkin ya Bu Mira ya. Saya akan sampaikan ke orang tua mungkin ya, dengan orang tua, bicarakan dengan orang tua kalau misalnya proses pembelajaran itu sekarang seperti ini dan segala macamnya butuh dukungan. Oke. Gimana Bu Dede perasaannya? Udah dapat Sedikit solusi lega, yang tadinya sakit kepala udah mulai berkurang sedikit. Mudah-mudahan nanti libur, sambil liburan bisa mulai merancang-rancang karena nggak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama sebagai guru. Merasa paling tahu dengan anak, ternyata enggak, kita blank. Masih perlu obat sakit kepala? Enggak jadi. enggak jadi ke UKS. Jadi UKS. Baik, Bu Dede udah tahu ya komitmen apa, langkah apa yang mau Bu Dede ambil, siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Dede, indikator keberhasilan apa yang bisa menentukan aksi Bu Dede itu berhasil atau tidak. Kemudian target waktunya sudah Bu Dede ketahui. Selamat bekerja Bu Dede. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan semua guru nih kayak Bu Dede nih berhasil ini ya. Amin, mudah-mudahan. Pendidikan berhasil, kualitas pembelajaran pun meningkat. Amin ya. Bu Dede. Sesuai dengan target sekolah kita ya Bu Mira ya. Iya. Terima kasih juga nih atas informasi Bu Dede kan. Sama-sama, Jadi setidaknya saya juga tahu nih kondisi apa yang terjadi sama guru saya gitu. Oke Bu Dede. Makasih banyak Bu Tetap Mira, sehat Bu waktunya. Dede. Sehat, udah hilang sakit kepalanya. Oke. Terima kasih Bu Dede. Sama-sama. Iya. Selamat sore Bu. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Mira, Ya Bu Hel. udah selesai ya proses coachingnya Udah. dengan Koci. Gimana nih perasaannya saat ini? Gimana ya Bu Dede? Bu Hel ya, alhamdulillah lumayan lah. Tadi karena ingin meningkatkan kompetensi bagaimana memberikan pertanyaan berbobot, ternyata memberikan pertanyaan berbobot itu sulit gitu. Menggali informasi itu ternyata cukup sulit juga gitu Bu Hel. Oke. Tapi sejauh ini dengan coach yang kolaboratif ternyata bisa. di-handle gitu mengenai kompetensi ITIA 1 itu. Iya, menggali informasi dengan pertanyaan yang berbobot. Padahal tadi saya ujung-ujungnya kayak gini Bu Mira, coachnya sempat bilang kayak gini. Cuman itu yang saya miliki gitu kan. Ternyata ada jebakan di sana. Bu Mira tidak terjebak sama sekali, langsung ke pertanyaan berikutnya. Kalau beberapa kali coaching yang saya lihat, pasti nanti saya cuma punya informasinya sedikit, pasti nanti coachnya ngasih informasi lebih kan. Cuma Bu Mira luar biasa, tidak terjebak sama sekali, langsung ke pertanyaan berikutnya. Kemudian saya juga lihat dari langkah-langkah model Tirta yang Ibu Mira terapkan, mulai dari tujuan, menyampaikan tujuan coachingnya, itu sudah sangat baik, sangat luar biasa. Pertanyaannya bahkan mungkin lebih dari satu pertanyaannya, saya sampai bingung nih buatnya. Dan ada deretan pertanyaan, kalau nggak salah ada 6 pertanyaan itu untuk menggalinya tujuannya. Kemudian diidentifikasi juga, bahkan sangat-sangat mendalam, saya lihat sangat-sangat mendalam pertanyaannya. Ya, beberapa kali saya dengarnya tadi ada kayak apa ya, ada jebakan-jebakan dari coachnya. Saya punya sedikit, bagusnya kayak apa ya? Ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Betul. Cuman bisa Bu Mira bisa melewatkan pertanyaan itu dengan munculnya pertanyaan yang baru gitu, luar biasa. Kemudian di rencana aksi juga saya mencatatnya ada ya sekitar 7 atau 8 pertanyaan di sana. Kemudian yang terakhir yang tanggung jawab juga untuk penutupan itu ada beberapa pertanyaan luar biasa. Tidak terjebak sama sekali dengan statement yang disampaikan oleh Koci. Kemudian galian informasinya dengan pertanyaan berbobotnya juga luar biasa. Terima kasih Bu Hel. Mudah-mudahan nanti untuk sesi coaching berikutnya bisa lebih dari ini. Insya Allah. Oke, mungkin itu saja Ibu Mira. Terima kasih Bu Hel. Luar biasa prosesnya Terima hari kasih atas ini. umpan baliknya juga gitu. Mudah-mudahan berkembang. Berkembang kompetensinya. Dan bisa menularkan kepada yang lain. Insya Allah Bu Hel. Ya. Terima kasih Bu Selamat Hel. bekerja. Terima kasih Bu Hel.